Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Salah satu fungsi dasar pengolah pada komputer adalah menyimpan informasi. Banyak alat yang dapat digunakan untuk menyimpan informasi atau program yang tidak secara aktif digunakan dalam pemrosesan. Semua alat ini disebut dengan backing storage. Media penyimpanan ini banyak sekali manfaatnya, seperti pertama, menyimpan salinan informasi yang penting. Kedua, memindahkan data dari satu komputer ke komputer lain. Yang ketiga, menyimpan informasi dan program yang tidak terlalu sering digunakan. Yang keempat, membuat salinan informasi untuk orang lain. Yang kelima, melindungi informasi yang kita tidak ingin orang lain melihatnya. Di sini, Ibu akan menyebutkan beberapa macam media penyimpanan. Yuk kita simak videonya baik-baik ya. Media penyimpanan luar telah ditemukan sejak lama, yaitu sejak ditemukannya komputer itu sendiri. Tetapi, pada awalnya, ukuran media penyimpanan ini memiliki ukuran fisik yang relatif besar, namun kapasitas penyimpanannya kecil. Juga, akses datanya yang lambat dan kurang efisien. Contoh dari alat media penyimpanan luar yang zaman dulu digunakan adalah punched card, paper tape, dan magnetic tape. Yang kedua ada hard disk. Hard disk pertama kali dibuat sekitar tahun 1950. Dulu, flash disk ini memiliki ukuran fisik yang cukup besar dengan kapasitas penyimpanannya hanya sekitar beberapa megabyte. Dengan perkembangan teknologi, kebanyakan hard disk sekarang memiliki kapasitas yang besar hingga berterabyte dengan ukuran fisik yang lebih kecil. Hard disk juga mempunyai kemampuan untuk mengakses data dalam waktu per 1 detik. Hard disk ini terdiri atas piringan kertas dari bahan aluminium atau keramik yang dilapisi dengan zat magnetik. Oleh karena itu, bentuknya keras dan kaku. Suatu hard disk dapat terdiri dari 5-100 piringan yang tersusun. Untuk membaca atau merekam informasi pada piringan hard disk, digunakan suatu alat yang disebut dengan write head. Yang ketiga, ada cakram optik. Jenis cakram optik atau optical disk yang biasa sering kita temui adalah CD atau compact disk dan juga DVD atau digital versatile disk. CD banyak digunakan masyarakat. Selain memiliki penyimpanan kapasitas yang cukup besar, CD juga mudah dibawa dan harganya relatif murah. Pada umumnya, CD mempunyai diameter 4,8 inch atau 12 cm dengan ketebalan kurang lebih 1,2 mm. Data disimpan dalam CD dengan cara membakar titik-titik kecil di permukaan piringan CD dengan sinar laser. Proses penyimpanan ini disebut dengan burning. Titik-titik kecil inilah yang dibaca dan diterjemahkan menjadi informasi atau alat pembaca CD yang dinamakan CD player atau CD-ROM. CD merupakan media penyimpanan luar yang sifatnya permanen. Artinya, data yang sudah di-burning atau dimasukkan ke dalam CD tidak dapat diedit, tidak dapat ditambahkan datanya, atau datanya tidak bisa dihapus. Tetapi, dengan perkembangan teknologi, hal itu bisa diatasi. Sekarang ini, kamu bisa mengenal dua jenis CD, yaitu CD recordable atau CDR, dan juga CD writable atau CDRW. Dilihat dari bentuknya, kedua jenis CD ini mempunyai tampak yang sama, akan tetapi yang membedakan hanyalah fungsi penyimpanan datanya. Pada CDR, kita hanya dapat menyimpan data satu kali dan tidak dapat diubah datanya yang telah dimasukkan itu. Artinya seperti yang tadi Bunda jelaskan, tidak bisa ditambahkan data, datanya tidak bisa dihapus, tidak bisa dipindahkan, seperti itu. Berbeda dengan CDRW. Data yang sudah dimasukkan ke CDRW ini bisa diedit, bisa dihapus datanya, atau mau menambahkan data lain ke dalam CD tersebut, itu bisa ya.
Itu letak perbedaannya. Yang keempat, ada disket. Media penyimpanan luar yang populer dan masih banyak digunakan sekarang ini adalah floppy disk, atau yang bisa disebut dengan disket. Disket merupakan jenis cakram lunak magnetis atau soft magnetic disk, tidak seperti hard disk. Disket bersifat portable, artinya kamu dapat memindahkan dan menggunakannya dari satu komputer ke komputer lainnya. Alat yang digunakan untuk membaca data yang ada pada disket disebut dengan floppy disk drive. Kamu dapat membaca atau menulis informasi pada disket, walaupun kecepatan aksesnya lebih lambat daripada hard disk. Selain itu, kapasitas penyimpanan disket juga lebih kecil. Tapi yang lebih penting adalah disket harganya lebih murah dan juga mudah dibawa. Sayangnya, sekarang ini dengan perkembangan informasi, teknologi, dan komunikasi, disket sudah jarang dipergunakan lagi. Hal ini disebabkan karena munculnya media penyimpanan luar yang memiliki kapasitas penyimpanan data yang jauh lebih besar dan memiliki ukuran yang sangat kecil, sehingga mudah untuk dibawa. Jadi udah nggak heran kalau disket sudah jarang ditemukan di toko-toko aksesoris komputer. Yang kelima, ada DVD atau Digital Versatile Disk. DVD ini mempunyai kualitas penyimpanan yang sangat baik. Oleh karena itu, DVD biasa digunakan untuk menyimpan film. Secara fisik, bentuk CD dan DVD tidak jauh berbeda. DVD tidak dapat dibaca di CD-ROM drive. Akan tetapi, DVD drive selain dapat membaca DVD, juga dapat membaca keping CDR dan CDR-W. Kebutuhan akan penyimpanan data yang lebih besar dan praktis semakin meningkat. Selain itu, kemampuan suatu data dapat dipindahkan dengan cepat, menyebabkan fungsi disket saat ini banyak digantikan oleh flash disk. Flash disk mempunyai kapasitas penyimpanan yang jauh lebih besar, ukuran fisik yang lebih kecil, dan bobotnya yang ringan. Flash disk yang beredar saat ini mempunyai kapasitas penyimpanan yang bervariasi, antara lain 125 MB, 256 MB, 1 GB, hingga 60 GB. Flash disk dihubungkan dengan komputer melalui port Universal Serial Bus, atau yang kita kenal dengan USB. Yang terakhir ada memory card atau kartu memori. Kartu memori ini digunakan untuk menyimpan data yang dapat dibaca oleh komputer. Komputer membaca data yang terdapat di memory card dengan menggunakan perangkat tambahan yang disebut dengan card reader. Kapasitas penyimpanan media memory card ini bervariasi dari 8 GB hingga dengan 1 TB. Itu dia beberapa macam media penyimpanan yang bisa kita gunakan. Ayo, kamu udah pernah coba pakai yang mana aja? Kalau ibu sendiri, ibu sering pakai hard disk, flash disk, dan CD. Nah, sekarang kalian udah tahu kan apa aja alat media penyimpanan itu? Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.